A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Ustadzina Ahmad Yani SE dan Al-Mukarramah Saya Insinyur Hajah Siti Maryam, dan yang kami muliakan Al-Mukarramah Ustazah Judiah dan Ustazah Ana serta Jamiat Majlis Taklim Nurul Ilmi yang semoga kita sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Kamis pertama ini kita dapat jumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan membawa iman Islam. Mudah-mudahan Allah selalu memelihara keimanan dan keislaman kita dan kesehatan kita, sehingga kita selalu dapat melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita yang selalu kita laksanakan setiap malam Kamis. Dan malam ini kita akan lanjutkan kajian kita Jawahirul Kalamiyah halaman 47, lanjutan dari sifat-sifat Nabi, hal-hal yang boleh terjadi pada Nabi Muhammad SAW khususnya dan para nabi-nabi yang lainnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin mantap keimanan dan keislaman kita. Shalawat dan salam tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita, keluarga anak turunan kita, dan juga khususnya untuk keluarga Sahibul Bait Ustadz Ahmad Royani dan juga Hajah Insinyur Hajah Maryam, mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkah. Kemudian anak-anak kita dan anak-anak beliau pun jadikan anak-anak yang soleh dan solihah dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa bi kulli niyatin solihah wa ilhadatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul wa sifai wa sifauhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana kita tahu bahwa kitab ini selalu ada kata-kata soal dan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: ma khulafatu ma yajibu an na'taqidahu fi haqqil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Jawabnya: na'taqidu annal anbiya'a alaihimus salatu wassalam mausufuna bikulli sifatin tazid wa mubarra'una fi zahiri wal batini wal fi'li wal qawli an kulli amrin yasin wa annahum yazuzu an tatra'a alaihim al-a'radul bashariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah wa anna Allah astafahum 'alal 'alamina wa arsalahum ilaihim liyakunu bi awamirihi wa ahkamihi alilina
wa annahum lam yahtalifu fi amri dini likaunihi aslan lita'alluqihi bil i'tiqadi allazi la yaqbalu ta'addu dawat tahawwalu aslan wa innama talafu fi ba'di ahkamis syari'ati likauniha far'an lita'alluqiha bil amali allazi tujibul hikmatu ikhtilafuhu bi ikhtilafil umam zamanan wa makana wa hala wa tab'a, yang artinya dari pertanyaan bagaimanakah kesimpulannya tentang sifat yang mesti dimiliki oleh para nabi yang wajib kita yakini. Apabila ada pertanyaan ini, maka kita bisa jawab dengan meyakini sesungguhnya para nabi alaihissalam itu mempunyai sifat dengan segala sifat keindahan dan bersih dari segala sifat yang menjadi celah, baik lahir maupun batin, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Dan sesungguhnya mereka itu boleh tertimpa rintangan kemanusiaan yang tidak menyebabkan berkurangnya ketinggian martabat mereka itu. Sesungguhnya Allah memiliki mereka melebihi manusia sealam, dan Dia mengutus para nabi kepada mereka agar mereka mengetahui perintah-perintah Allah dan hukum-hukumnya. Dan sesungguhnya mereka itu tidak berbeda-beda mengenai urusan agama, karena bagian ini merupakan bagian yang amat pokok, karena menyangkut i'tiqad yang tak akan berbeda-beda dan berubah-ubah sama sekali. Perbedaan pada diri mereka hanyalah mengenal sebagian hukum syara, karena hal ini merupakan cabang dari agama, lantaran berhubungan dengan amal yang menurut kebijaksanaan berbeda karena perbedaannya umat dan berlainan zaman, tempat, keadaan maupun tabiat masing-masing umat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melihat atau membaca apa yang sudah diterangkan dalam buku ini, kita masih bisa tambah meyakini diri kita bahwa para nabi itu sangat pantas untuk jadi contoh bagi diri kita. Kenapa? Karena mereka atau para nabi itu adalah manusia seperti kita, cuma bedanya mereka para nabi mendapat wahyu, mendapat mukjizat yang untuk memperkuat dakwah mereka. Katakan bahwa mereka pantas untuk jadi contoh. Mereka juga bisa lapar, mereka bisa sakit, mereka juga punya keinginan, punya nafsu seperti manusia biasanya. Cuman bedanya tadi, dengan kita manusia biasa yang tidak punya kelebihan yang berupa mukjizat dan tidak mempunyai kelebihan, kita mendapat wahyu. Kalau kita cuma bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya agama, berarti kita punya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada petunjuk untuk meniti jalan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita harapkan. Nabi dibikin mendapatkan atau diuji dengan sakit, dengan hal-hal yang kelihatannya tidak enak, tapi tidak akan mengurangi martabat kenabiannya. Bahkan akan mendapatkan pahala lebih besar, seperti yang bulan lalu, yaitu hikmah Nabi sakit menambah pahala, semakin tambah keteguhan dan kesabarannya supaya terhindar dari menganggap Nabi sebagai Tuhan. Menunjukkan bahwa Nabi pun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan mentuhankan para nabi,
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yang mana lebih dulu seringnya mendahulukan keinginan kita tanpa mempedulikan apakah itu boleh atau tidak. Dan kita hanya bisa mempunyai kelebihan yang berupa maunah, pertolongan Allah, atau hal-hal yang dapat kita dapati keluar biasaan kita yang disebut dengan maunah tadi. Apa? Dari hasil doa-doa kita, doa-doa yang Allah simpan, apa yang kita inginkan. Kemudian pada saat waktu yang sangat terdesak, maka akhirnya kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi sangat pantas Nabi jadi contoh teladan kita, karena beliau juga adalah manusia yang bisa kita lihat, cuma kita belum bukan zamannya. Kita hidup di zaman bukan zaman para nabi, tapi kita dapat pemberitahuan dari kitab-kitab, dari guru-guru kita, sehingga kita kenal sifat nabi, kemudian juga kebiasaan nabi yang dengan hal-hal yang bagus-bagus. Gak pernah nabi melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak ada hikmahnya. Jadi kalau nabi melakukan, kelihatannya melakukan kesalahan, pasti ada hikmah di balik itu. Allah akan turunkan firman. Contohnya apa? Umpama nabi menolak adanya orang yang dari jauh datang minta keterangan, kemudian nabi sedikit memalingkan mukanya, langsung turun firman. Kemudian juga nabi ada mendapatkan sesuatu tentang seperti Nabi Adam alaihissalam, kelihatannya melanggar peraturan, yaitu memakan buah holdi. Tapi nyatanya dengan sebab Nabi Adam alaihissalam memakan buah holdi itu, maka turun ke muka bumi, keluar dari surga. Nah, jadilah kita ini manusia biasa. Nah, jadi intinya, kalau Nabi kelihatannya melakukan kesalahan, pada dasarnya bukan kesalahan yang sengaja dilakukan, tapi ada hikmah di balik itu semuanya. Ada hikmah, akan terjadi hal-hal yang luar biasa atas kenabiannya. Nah, kita bisa belajar dari hal itu juga. Apabila kita dapat sesuatu yang tidak enak, jangan langsung kita nilai hal itu membahayakan kita. Tapi bisa saja hal itu menjadi hikmah untuk kita. Jadi kita tambah berpikir, tambah mengamalkan amalan-amalan kita, tambah kita berhati-hati, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini intinya bahwa kita harus yakin bahwa Nabi itu mempunyai sifat dengan segala sifat keindahan, sifat yang bersih, sifat yang tidak ada sifat yang celah untuk Nabi Muhammad SAW, baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, mari bismillah kita tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi untuk kita, untuk menjadi contoh teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi nabi itu adalah contoh teladan kita, contoh kebaikan-kebaikan. Kita sangat bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikianlah kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang mau bertanya boleh nanti langsung tanya, insyaallah kalau bisa saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba nih di